Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning. How are you? I hope you are fine and in very condition and you just stay at home, don't go anywhere. This coronavirus outbreak is not ending yet, yeah. So you must still follow the health protocols and always stay right where you are, yeah. Keep healthy, guys. Okay, today in this very good opportunity, I would like to discuss our 10th, sorry, yeah. Oh, yeah, chapter number 10. We'll talk about the analytical exposition, yeah. And I believe you have also learned about this when you were still senior high school, yeah. It is quite a little bit difficult, but I hope in this kind of lecturing, we can take benefits and we can learn some information from this meeting today. Okay, now let's get things started. So, what is an analytical exposition? Yeah. So, when you see this kind of pictures, so what can you say about this? Yeah, the very first pictures, fast food. Ya, kira-kira kalau kalian ada poster kayak gini ya, dalam pikiran kalian apa ini ya? Makanan cepat saji bagus ya. Kemudian gambar kedua ada komputer dan juga ada keranjang belanjaan. Kira-kira yang ada dalam benak kalian apa? Online shopping, that's right. And the next one, there are two pictures actually. Yeah, the first one is I believe you have already known about this. It's quite easy. COVID-19, that's good. And the last picture, there is a person wearing masks and there are viruses surrounding him, ya. So health protocols. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang text analytical exposition di mana kalian akan berusaha untuk memaparkan sebuah argumen kalian, pendapat kalian terhadap suatu kasus ya. Kalian pengen menyampaikan kepada audiens kalian bahwa topik yang saya bahas ini benar-benar penting dalam kehidupan kita sehari-hari ya. So you're trying to say to your audience, to your viewers, to the readers that the topic that you are going to discuss is important ya. So you need to talk about this ya. Ngapain sih kalau kita ngobrol menyampaikan sesuatu di depan umum tapi kalau bukan sesuatu yang penting ya. That really nonsense ya. Okay, now let's move on to the next page. So I'm going to talk about the first, yeah, definition. So what is the definitions of analytical exposition? Yeah. So analytical exposition is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Jadi teks ini itu membahas ya suatu topik di mana kalian nganggap ini peristiwa yang akan saya bahas ini penting ya. Jadi masyarakat bisa tahu, bisa mengerti bahwa topik ini benar-benar nyata buat mereka dan bisa diaplikasikan ya. Gitu. Apa sih fungsi sosialnya ya? To persuade the reader that the idea is an important matter. Untuk ngeyakinin ya, tujuan itu ngeyakinin ya, ngeyakinin pembaca bahwa apa yang kamu sampaikan ini benar-benar penting ya buat halayak ramai atau publik gitu. Sedangkan secara genetic structures-nya nanti bagian-bagiannya dalam teks analytical exposition ini ada tiga. The very first one is the thesis, the topic that you are going to talk about. And the second one is series of arguments, the way you present the topic with your points of view, with your opinions, with your arguments to support the genetic structures. Yeah. And the last one is conclusion, reiteration atau kesimpulan di mana kalian pengen merekap ya, pengen merangkum kembali semua yang udah kalian sampaikan sebelumnya, nanti biar pembaca lebih mudah memahami apa yang kalian sampaikan gitu. Ini teks seperti ini cocoknya untuk kita bikin artikel ya, bikin artikel di suatu majalah, di suatu koran atau bahkan publikasi jurnal gitu ya. So it is important kind of text to learn ya. Okay, now let's next kita breakdown aja ya satu persatu
Generic structure-nya itu apa saja ya. The first one is thesis. Ini bukan tesis untuk penelitian S2 bukan ya. Tesis itu artinya di sini seperti topik isu yang akan kita bahas ya. Ada 3 komponen yang akan saya bahas. Yang pertama adalah thesis is the topic that you are going to talk about. Second, you can write also various reasons underlying the problems. Jadi dalam tes ini itu kita menyampaikan topik yang akan kita bahas, namun juga alasan ya. Kita bisa menyampaikan di sini kenapa sih kita mau bahas teks ini gitu ya. The thesis always starts in the first paragraph, and without clear thesis, opinions will not be as good as possible, will not be as strong. Jadi biasanya selalu ya ini ya, kalau yang namanya thesis itu mesti di awal paragraf, tidak mungkin di akhir paragraf, itu namanya conclusion, kesimpulan ya. Jadi gitu, kita taruh di paragraf pertama. Kita sampaikan topiknya apa, idenya apa, kasusnya apa, dan kita kasih alasan aja sedikit ya. Kenapa sih topik ini tuh penting ya? Nah, biar nanti masyarakat juga penasaran, kira-kira ini benar-benar penting nggak ya yang dibahas oleh presenter ini kan gitu. Itu paragraf pertama. Now let's move to the second paragraph, third paragraph, or fourth paragraph. Ya. Ini kita sebut dengan series of arguments. Ya, ini yang pertama dulu ya. The argument sections is the section where you are free to express your opinions about the topics discussed. Jadi di seksi ini, di bagian ini, kalian bisa mengungkapkan segala pendapat kalian, tentunya yang mendukung dengan topiknya ya. Jangan sampai pendapatnya ini malah bertentangan gitu dengan topiknya gitu. Nah, ini pendapatnya itu harus satu sisi ya. Kalau kalian mendukung misalnya online shopping, berarti ya sesuai judulnya. Berarti hal-hal yang bagus tentang online shopping. Kalau kalian misalnya mau membuat judul bahaya online shopping, berarti harus argumennya negatif semua ya. Jangan dicampur adukkan. Positif, negatif jadi satu, tidak boleh ya. Jadi argumen di sini hanya satu sisi yang mendukung judul kalian dalam pembahasannya itu seperti apa ya. And usually an analytical exposition has more than one arguments or opinions that is intended to further convince readers that the topics discussed are very important and need to be examined further. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di bagian topik, di bagian arguments ini itu bisa kalian kasih 2-3 argumen ya dalam subteks itu. Usahakan tidak satu ya, karena kalau satu argumen biasanya kurang kuat dari topik yang kalian bahas gitu. Jadi saya sarankan minimal 3 lah gitu untuk mensupport kalian agar pendapat yang kalian sampaikan itu bisa mendukung penuh topik yang kalian bahas. Tentunya pendapat ini harus disertai dengan proof, alibi ya. Bukan alibi ya. Alibi itu alibi, bukti ya. Jadi kalau kita ngomong, ngasih pendapat, argumen, tapi nggak ada buktinya, rasanya juga sangat kurang ya. So we need to prove that our argument is quite strong by putting the proof or alibi. Make sure that your argument is connecting with the previous paragraphs or sections of the thesis. Jadi tentunya kalau kita ngasih 3 paragraf nih misalnya ya, jangan sampai tiap paragrafnya nggak nyambung ya. Usahakan masih ada keterkaitan di sana ya. Tadi saya sampaikan harus satu sisi. Kalau pengen bahas sesuatu kasus dari sisi positifnya, berarti argumennya harus mendukung. Tapi kalau membahas negatif dari suatu hal, ya harus yang negatif. Jangan dicampur aduk di sini ya. Dan kalau kamu campur aduk, nanti ada pembahasan teks lain ya. Yang terakhir, avoid writing opinions that are too broad and will distort the arguments from the topic being discussed. Jadi usahakan nanti pendapat kalian argumennya itu tidak terlalu luas ya. Nanti kalau terlalu luas malah jadinya mengganggu argumen-argumen sebelumnya gitu. Jadi tidak konsen, tidak fokus, tidak konsisten gitu ya. Jangan khawatir, tidak usah bingung, nanti kita akan
Saya beri contoh. I will give you an example to make you further understand about this topic. The last one ya, bagian ketiga adalah conclusion. Mungkin udah sering dengar kata conclusion ya. Nah, ini kalau kalian nggak tahu nanti ada nama lainnya adalah reiteration. Jadi reiteration ini adalah kesimpulan ya. This paragraph contains reaffirmation of the author's position and opinions on the main topic. Jadi di sini paragraf terakhir ini ya itu biasanya merangkum kembali, menguatkan kembali di mana sih letak posisi si penulis ini ya tentang kasus yang dia bahas ini ya, apakah dia setuju atau tidak setuju ya. Nah, biasanya nanti akan dirangkum juga secara frase, mungkin bisa ya dengan menggunakan frase argumen-argumen yang sudah dia bahas sebelumnya ya, untuk merangkum saja apa yang sudah disampaikan sebelumnya. In addition, this last paragraph can also contain the conclusions of the arguments you wrote about. Jadi ini juga bisa hampir sama sih ya, merangkum apa saja yang sudah kita bahas dalam argumen tadi. Yang terakhir, it can also aim to make it easier for readers to understand the content of the opinion you have written. Ya, jadi ini kesimpulan ini dimaksudkan agar para pembaca, penikmat kalian ini ya, penikmat hasil karya kalian ini itu bisa memahami dengan mudah ya apa yang kalian sampaikan dalam tulisan kalian. Oke, tidak usah berpanjang lebar, kita langsung ke masih ada satu lagi ya, rules, aturan mainnya ya. Yang pertama ya, kalian dalam membuat analytical exposition harus menggunakan simple present. Misal ya, fast food is very dangerous to be consumed. Dengan simple present, ada is-nya ya. Bahwa makanan cepat saji itu sangat berbahaya untuk dikonsumsi. Ya. Yang kedua, making use of verbs of relational process. Selalu kalian nanti gunakan dalamnya ada kata-kata kata kerja tentang relational process. Misalnya ada kata experience, feel, know, realize, think. Misalnya ya, I think that fast food is very dangerous to be consumed. I feel that coronavirus is very dangerous virus. Nah, seperti ini harus kalian sampaikan nanti dalam teks kalian ya. Jangan lupa yang ketiga juga ada using internal conjunctions. Kasih juga kata hubung seperti ini ya. Misalnya ada kata addition ya, penambahan ide. Misalnya kayak besides, addition, in addition, furthermore ya. Besides artinya di samping itu, in addition juga di samping itu, furthermore lebih lanjut lagi ya. Nah, dari comparisons, nah kita juga bisa membandingkan nih ya data-data yang ada mungkin ya, seperti but, tetapi, meanwhile, sementara itu, on the other hand, sebaliknya, gitu kan. Nah, yang terakhir adalah using causal conjunction. Jadi kalian bisa menggunakan kata hubung berbentuk kausal. Kausal itu sebab akibat ya. Nah, biasanya kalau antar teks itu kan, antar paragraf itu kan saling berkaitan ya. Jadi bisa berupa sebab akibat. Nah, kalian bisa menggunakan kalimat yang diawali dengan as a result. Oleh karena itu, because karena, consequently oleh karena itu dan seterusnya ya. Oke, langsung kita praktek ke teksnya ya. Today I would like to talk about the unhealthy fast food. Pasti tahu ya tentang fast food, makanan cepat saji ya. Ini paragraf pertamanya ya. Fast food nowadays is considered a normal eating venture. People are not just eating out on a special occasions or weekends anymore. It means that all the time they mostly eat fast food. However, is fast food good or health? Kira-kira paham nggak maksudnya apa ya? Mudah-mudahan paham ya. Jangan sampai nggak paham lah gitu. Kan udah gede, masa nggak paham. Oke, jadi di sini penulis mau meyakinkan membacanya bahwa fast food ini makanan yang tidak sehat ya.
Dia mengatakan di paragraf pertama ya, topik yang pengen dia bahas adalah bahwa fast food sekarang itu dianggap sebagai kebiasaan makan yang normal ya. Kalau dulu mungkin hanya sekedar apa namanya untuk mengisi waktu luang gitu ya, sekarang sudah menjadi kebutuhan ya. Tidak hanya lifestyle, gaya hidup, tapi juga sebagai kebutuhan. Ya. Orang-orang makan fast food itu tidak hanya di acara-acara khusus atau mungkin di akhir pekan, tapi sekarang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari ya. Itu artinya mereka hampir setiap hari, setiap saat itu bisa makan fast food ya. Tetapi pertanyaannya adalah apakah fast food itu sehat atau menyehatkan ya. Nah, kita lihat alasan dia ya. Ini topik yang dia bawa ya. Ini dia punya 3 argumen nanti ya disampaikan dalam paragraf yang berbeda ya. Fast food has its popularity in the 1940s. Within a few years, fast food operations popped out everywhere. Nah, fast food itu di Amerika dulu terkenal pada tahun sekitar 1940-an ya. Dalam hanya waktu yang singkat, fast food ini sangat disukai orang dan sudah ada gerai-gerai di mana-mana waktu itu ya. With the compelling rise in the fast food restaurants since the 1940s, oddly it started the rise in obesity and cancer during the same time period. Nah, meskipun ini gaji-gaji karyawan yang bekerja di restoran fast food itu semakin naik sejak tahun 1940 itu, tapi anehnya di samping kebaikan yang dirasakan oleh para pegawai fast food ini, juga terjadi mudorot, yaitu tentang adanya obesitas. Mungkin dia memberikan sedikit komparasi ya, komparasi bahwa fast food juga ada nilai positif sedikit ya, tetapi ternyata di balik manfaat sedikit itu ada banyak bahaya yang bisa mengancam kesehatan ya. Karena tadi di awal si penulis menyampaikan tentang kesehatan dari makan fast food ini. Ternyata apa? Bisa menimbulkan obesity, tentang obesitas kegemukan ya, dan bisa menyebabkan kanker. Ditambahkan lagi di argumen kedua, di paragraf selanjutnya, fast food is highly processed with a wide array of additives. Ternyata fast food ini diproses dengan berbagai macam zat aditif. Zat yang bisa membuat kalian merasa ketagihan karena merasa enak di situ ya. To ensure fast food's low cost, the fast food products are made with highly processed ingredients to give it shelf life, to hold consistency, and to enhance flavor. Jadi untuk menekan harga murah fast food ini ya, tentunya produk-produk ini diproses dengan bahan-bahan yang mempunyai cita rasa yang enak ya, to hold consistency, dan rasanya ini konsisten, tidak pernah berubah, kadang enak kadang enggak, mesti dirasa enak terus ya. Yang terakhir adalah karena ini untuk meningkatkan cita rasa, jadi bahan-bahannya dibuat sedemikian rupa dengan menekan harga yang murah sehingga orang-orang akan merasa kenikmatan untuk menikmati fast food itu. Yang terakhir, it is not the calories in fast food which damage health and waistline. Sebenarnya yang nyebabin obesitas dan gangguan-gangguan kesehatan bukanlah kalori yang dikandung dalam fast food itu ya. Ternyata it is the chemical additives. Ada bahan-bahan kimiawi di sana. Seperti apa? Aspartame, and MSG, monosodium glutamate, atau yang kita kenal dengan micin. Ini yang berbahaya ya. Studies show that the chemical additives lead to weight and disease issues. Nah, beberapa penelitian menyatakan bahwa zat-zat aditif ini itu bisa menyebabkan kegemukan dan juga masalah-masalah kesehatan yang lain. Yang terakhir dari hasil analisis opini kita, sekarang kita tuh dengan sebuah kesimpulan ya. So, biasanya gitu ya kalau kasih kesimpulan, atau kita juga bisa memberikan semacam ini ya. Based on the explanation above ya. Based on the arguments above, itu juga bisa ya. Atau yang paling simpel adalah so.
So there is absolutely nothing nutritional about fast food. Jadi di fast food itu nggak ada nutrisi sama sekali ya. Kenapa? Karena fast food simply feeds hunger and craving. Jadi fast food ini berfungsi hanya punya dua fungsi, yaitu mengatasi rasa lapar dan juga ketagihan. Jadi inti dari teks yang disampaikan penulis ini, dia ingin menyampaikan kepada pembaca atau kepada viewersnya, audiensnya, bahwa fast food itu benar-benar sesuatu yang negatif ya, sesuatu yang tidak boleh dilakukan setiap hari. Oke lah, mungkin kalau 1 bulan 2 bulan sekali ya. Nah, seperti konsumsi mie instan ini juga sama ya. Sehingga ada waktu-waktu di mana kita harus mengkonsumsi makanan fast food dan mengurangi intensitas kita makan fast food. So I think that's all for today, and I am signing off. And I will give you homework. Actually not homework, a task assignment. Okay, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy and do not go anywhere. Don't forget, follow my Instagram and also my Facebook, yeah, as you can see. Okay, bye.